Pernah nggak sih ngerasa frustrasi banget waktu coba nembus jurnal akademik? Rasanya kayak nabrak tembok terus ya. Nah, hari ini kita bakal bongkar habis-habisan aturan main yang nggak tertulis di dunia publikasi ilmiah. Kita akan contek langsung strateginya dari seorang profesor yang, bayangin aja, punya lebih dari 100 artikel terindeks Scopus. Siap-siap, karena cara pandang Anda soal publikasi bakal berubah total setelah ini. Oke, kita mulai dari klaim yang jujur aja kedengarannya aneh banget. Jadi, Profesor Tommy, pakar kita ini, bilang gini, saya nemuin kalau jurnal Q1 dan Q2, ini tuh jurnal-jurnal paling elit ya, paling top di dunia, justru lebih gampang ditembus daripada Q3 atau Q4. Hah? Sebentar. Gimana ceritanya? Bukannya harusnya makin tinggi levelnya, makin sisah dong? Iya, saya tahu. Ini kedengarannya kayak kebalikan dari semua yang pernah kita dengar. Tapi, ternyata ada logika yang jenius banget di baliknya. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Nah, rahasia pertamanya ada di sini. Kita harus ngubah cara kita ngelihat jurnal. Jangan cuma dianggap sebagai tempat kumpulin ilmu, tapi anggaplah mereka itu sebuah brand atau merek. Dan sama seperti merek lain, mereka punya reputasi yang harus dijaga mati-matian. Intinya cuma satu kata, resiko. Jadi gini, bayangin deh jurnal top Q1 per Q2 itu kayak raksasa yang udah mapan. Reputasinya udah kuat banget. Mereka tuh pede aja nerbitin ide-ide yang sedikit aneh atau baru karena nama besar mereka udah jadi jaminan. Nah sebaliknya, jurnal Q3 per Q4 itu ibarat startup yang baru mulai. Mereka super hati-hati. Ada sedikit aja kekurangan di naskah kita, langsung ditolak. Kenapa? Karena satu kesalahan kecil aja bisa langsung merusak reputasi yang lagi susah payah mereka bangun. Oke, mindsetnya udah dapat nih. Kita sekarang berani nargetin jurnal-jurnal raksasa tadi. Terus pertanyaan selanjutnya, topiknya gimana sih yang bisa jadi kunci buat ngebuka gerbang mereka? Jawabannya simpel. Jangan mikir lokal, tapi mikir global. Gini deh intinya. Editor yang duduk di London atau New York itu harus langsung klik sama nilai penelitian Anda, tanpa perlu googling dulu. Contoh ekstrim ya, mungkin riset soal filosofi hantu pocang itu super menarik di sini, tapi editor di luar sana bakal bingung, ini apa sih? Nah, bandingin sama topik kayak kesehatan mental atau penerapan AI di sekolah. Siapapun di negara manapun pasti langsung paham kenapa itu penting. Universal. Nah, ini ada hacknya nih. Ada cara cerdas buat ngakalin ini. Ambil riset lokal Anda, terus sambungin sama kerangka kerja global yang udah diakui semua orang. Contoh paling gampangnya ya Sustainable Development Goals atau SDG-nya PBB. Begitu Anda lakuin ini, riset Anda langsung kelihatan relevan di panggung dunia, bukan cuma di kampung halaman. Topik udah oke, tapi itu baru setengah jalan. Perang sesungguhnya ada di metodologi. Metodologi Anda harus modern, canggih, dan ya kekinian. Kata Profesor Tommy, metode yang mungkin dulu kita pelajari di kampus kayak pretest, posttest sederhana, itu sekarang dianggap jadul banget sama jurnal-jurnal top. Kenapa? Ya karena metode kayak gitu seringkali terlalu dangkal, nggak bisa ngebongkar masalah yang kompleks sampai ke akarnya. Nah, kalau mau peluangnya naik drastis, coba deh fokus ke metode-metode gaya baru ini, kayak SEM, meta-analisis, atau studi psikometrik. Ini bukan cuma soal kelihatan keren ya, metode-metode ini beneran bisa ngasih kedalaman analisis yang bikin para editor tuh terkesan. Mereka nyari yang kayak gini. Oke, ide udah keren, metode udah canggih. Tapi kalau bungkusnya berantakan, ya sama aja bohong. Dan percaya deh, banyak banget naskah bagus yang langsung masuk tong sampah cuma gara-gara strukturnya nggak benar. Penulisnya suka lupa masukin bagian-bagian penting. Ini dia anatomi paper yang benar-benar pro. Anggap aja ini kerangka cerita yang wajib ada. Pendahuluan, tinjauan pustaka, nah ini nih sering banget dilewatin padahal penting. Terus metode, hasil, dan dua bagian paling krusial yang sering dilupain. Implikasi alias so what-nya penelitian kita dan keterbatasan. Bagian keterbatasan ini nunjukin kalau kita jujur dan nggak sok tahu. Ini nilai plus banget. Terus gimana caranya biar bisa jago bikin struktur kayak gini? Nggak usah pusing, pakai aja strategi legendaris ATM. Amati, tiru, modifikasi. Caranya gampang banget. Download aja beberapa artikel dari jurnal yang Anda incar, bedah strukturnya, terus jadikan itu contekan atau template. Ini cara paling cepat buat belajar dari yang udah terbukti berhasil. Siap. Riset udah, nulis udah, sekarang kita masuk ke putaran terakhir. Ini dia beberapa tips praktis buat ngelewatin garis finish dengan selamat.
Tips pertama, coba deh fokus ke pemain-pemain besar. Sebut aja Elsevier, Springer, Taylor and Francis. Kenapa? 1. Proses submit mereka biasanya lebih standar dan gak ribet. 2. Dan ini penting, mereka itu stabil. Jadi kemungkinan jurnalnya tiba-tiba tutup dan naskah kita hilang gitu aja tuh kecil banget. Investasi jangka panjang lah. Sekarang soal AI. Manfaatin tapi pinter-pinter. Aturan nomor 1, jangan minta ChatGPT nulis dari nol, haram hukumnya. Tapi, pakai dia buat proofreading. Nah, ini contoh prompt saktinya. Dengan prompt spesifik kayak gini, tulisan kita bisa diubah jadi bahasa Inggris akademik yang enak dibaca, natural, dan lolos buat jurnal SSCI, itu Social Sciences Citation Index ya, tanpa kedengeran kayak robot. Dan yang terakhir, tapi sering banget jadi batu sandungan, urusan birokrasi. Formulir etik atau IRB, Institutional Review Board, ini sebenarnya nggak susah, tapi sering diremehin. Kuncinya cuma satu, beresin ini semua sebelum Anda mulai ambil data. Jangan sampai riset keren Anda mental cuma gara-gara selembar kertas ini belum beres. Semua yang kita bahas ini bukan cuma teori ngawang-ngawang loh, ini adalah playbook, ini resep yang udah terbukti. Buktinya, Profesor Tommy udah berhasil nembusin lebih dari 111 publikasi di jurnal-jurnal Scopus pakai cara ini. Jadi kesimpulannya apa? Nembus jurnal top dunia itu ternyata bukan cuma soal jadi jenius, ini soal strategi, soal tahu aturan main yang nggak pernah diajarin di kelas. Nah, sekarang Anda udah tahu aturan mainnya. Pertanyaan terakhirnya bukan lagi bisa nggak ya, tapi penemuan hebat apa yang akan Anda bagikan ke seluruh dunia.